Oke guys, welcome to my YouTube channel Misi Mitsubishi. Oke, jadi kita hari ini itu ada di dealer Mitsubishi tentunya. Perkenalan dulu kali ya untuk sebelah sini dengan siapa? Dengan saya Arya. Dan gue sendiri Bani Mitsubishi. Dengan saya Ridwan. Dengan saya Dito Mitsubishi. Oke, jadi kita tuh sekarang mau sharing aja gitu ya seputar dunia otomotif, dunia marketing, penjualan semuanya. Sekarang kita mau sharing aja tentang itu. Kira-kira gimana nih untuk penjualan di bulan apa nih? Bulan April ya tuh. Bulan April. Bulan kalau orang bisa dibilang sih harga jepit ya di semua brand ya mungkin. Kalau saya lihat di pribadi emang untuk pasar sih hari ini atau bulan ini mungkin lagi menurun. Terkecuali Toyota. Kalau Toyota masih stabil. Betul. Mungkin penyebabnya yang abang tahu nih sebagai salesman Mitsubishi ya, gitu kan. Dampak yang paling berdampak banget sama penjualan di bulan ini tuh karena apa? Kayaknya selat hormus kayaknya. Latorus emang itu ngaruh banget sih. Iya, Itu benar sih. Itu ngaruh banget ke semua sektor ya kali ya. Karena itu kali ya. Mungkin ya. Salah satunya itu dibuka kali ya. yang bikin kayak kemarin kan kita bahan bakar solar aja udah naik ya. Betul. Jadi itu tuh sebenarnya kalau mobil-mobil passenger kan lebih ngaruh ke situ. Kalau sebenarnya kalau mobil niaga nggak naik harganya. Cuma kan untuk yang passenger dan otomatis penjualan mobil diesel pun jadi bahan pertimbangan lagi. Nah, ini kita sebagai salesman marketingnya kira-kira apa ya yang bisa bikin suatu Gebrakan gitu. biar ya kita bertahan gitu walaupun memang kondisinya memang lagi sesulit Sulit ini. ini. Kalau menurut saya pribadi sih ini sebenarnya lebih ke momentum ya. Apalagi kan kita bulan kemarin tuh habis lebaran gitu kan. Ya, tren otomotif mungkin ya habis lebaran tuh biasanya daya beli juga sedikit turun dibanding sebelum lebaran kan. Lagi kan kebetulan mungkin ya orang habis lebaran kan mungkin dananya udah all in buat lebaran, buat kampung, buat bagi saudara Belum mungkin. lagi nanti kita mau ngadepin bulan haji ya. Bulan haji. Iya kan, kita harus ada orang mau kurban lah atau apa ya mungkin kan. Apalagi kan di sini mayoritasnya orang Cikarang asli itu Ya. ada bulan apa namanya tadi? Bulan Hafid. Bulan Oh Hafid. iya, bulan Bulan Hafid. Hafid. Mungkin. Cuman ya ini bukan suatu hambatan sih buat sales ya. Lagi kita masih bisa berjuang Ya tetap kuenya masih ada lah. Cuman mungkin persaingannya harus lebih ekstra dan lebih effort aja sih. kayak kita kemarin sebenarnya kita tuh udah jarang banget namanya canvassing offline gitu ya, canvassing secara langsung. Cuma karena memang kondisinya lagi kayak gini, Terpaksa kita ya. mau nggak mau harus terjun lagi ke lapangan karena memang ya itu apapun usahanya kita pasti lakukan untuk bisa bertahan ya. Gimana Mas Ridwan? Kalau menurut saya sih jujur ya kalau ini pikiran pribadi saya nih. Ungkapin aja, santai di sini tuh. Pribadi saya kalau menurut saya sih kalau untuk canvassing oke. Cuma tempat-tempatnya yang harus kita titik-titikin karena untuk kayaknya di bulan Lebaran Haji ini kebetulan nih kebanyakan bos-bos tuh adanya di mana? Bukan adanya di food court, bukan adanya di atau di tempat-tempat karoseri, bukan adanya di situ. Ini juragan-juragan ini adanya apa? Di kandang sapi sama di kandang kambing. Wow. Pokoknya jadi kita harus tuh sebenarnya tuh kita tuh harusnya canvassing itu di kandang-kandang sapi. Betul. Itu jarang sales yang berpikir ke situ. Apalagi ini momentum gitu Momentum ya. lebaran yang haji. lebaran yang Iya, ya harus tahun sekali Iya. kan. Makanya tadi kan Jarang. kayak dibilang sama Mas Bani kan, Ah. ya mungkin mayoritas pembelian mobil passenger lagi berkurang. Iya. Cuman mungkin di sektor niaga nih lagi naik nih. Betul. mungkin, Oh kan. iya, betul. Apalagi kan orang kebutuhannya buat mungkin buat angkut sapi, Iya. kambing. Gila, respect. Keren sih, bisa jadi masukan sih itu. Bisa jadi salah satu masukan buat kita sales-sales untuk ya pergerakannya ke arah sana. Iya. Jadi jangan sampai sales-sales tuh nggak mau bau-bau kotoran Oh, iya. sapi. Iya. Kita
itu yang banyak duitnya sekarang tuh, di situ tuh banyak duitnya. Terkadang tuh sales tuh gimana ya, walaupun kita embelnya sales passenger gitu kan, cuma kan kadang fokusnya terlalu fokus ke mobil passenger nih, tapi kita kurang bisa ngebaca peluang mungkin ya. Cuman kita mengabaikan, malah kita juga ada yang namanya LCV gitu, ada L300, harusnya ya mungkin kita fokus ke situ dulu nih, tapi tidak mengabaikan yang mobil passengernya gitu mungkin ya. Berarti ini momen yang pas iya sih untuk menjual mobil niaga. Betul banget ya. Emang sih ya, maksudnya gitu ya, kita juga sebagai salesman juga otaknya tuh diputer terus, ini udah mau canvassing kemana lagi nih, turun gunung juga udah, yang biasanya kita cuma di kantor itu karena Customer datang gitu ya. iya kan, customer datang, tapi kita mengusahakan banget nih gimana nih kita harus grow up, nyari DO dan segala macem, pasti pusing banget kan, kita ditekan ke atas, yang di bawah juga kita mau neken ke siapa juga nggak bisa kan. Nah, ya mungkin dari manajemen juga ditekan, Iya. mungkin kita tekan selagi selain faktor manajemen mungkin faktor kebutuhan dapur mungkin Betul. ya kan, dapur harus ngebul kan. Betul, kita emang nggak bisa diungkiri dapur harus selalu ngebul gimana pun kondisinya. Tapi untuk sorry nih Bang, kita kan udah tahu nih maksudnya dunia perpasaran bulan ini ya, entah sampai bulan keberapa kita bakal menghadapi ini. Antisipasi masing-masing terhadap untuk penjualan ya, itu gimana nih? Contohnya tadi kayak misalnya Bang Ridwan kan tahu nih tujuannya kemana seharusnya gitu kan, karena sekarang lagi mau bulan haji ya gitu kan. Itu untuk Bang Dito gimana nih? Kalau dari saya pribadi sebenarnya cara yang dilakuin masih sama, cuman kita harus lebih effort aja sih. Mungkin kita yang sebelumnya lebih menunggu bola, sekarang itu mungkin momennya dibalik nih, kita harus menjemput bola gitu kan. Bola, ya. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang mungkin nyari mobil, cuman mungkin cara kita harus lebih ekstra lagi. Ya mungkin kayak bener kata Mas Ridwan, kita harus canvas, mungkin canvasnya lebih spesifik nih, yang nggak yang ke tempat makan atau food court. Iya. Sekarang momentumnya mau lebaran haji, mungkin kita segmennya pengusaha kurban, ya. tukang jagal gitu bahasanya kan. Iya. Karena perputaran uangnya cepet di situ. Oh iya benar juga sih ya, karena ya momen setahun sekali ya kan. Apalagi lagi banyak promo ya. Kayaknya abang nomor berapa bang? Nomor berapa kan? Bisa ini ya, mobil kambing ya. Oh iya bener ya, ada promo juga kayak gitu, misalkan pembelian mobil karena ini spesial hari lebaran haji, misalkan ya itu bisa jadi bonus lah. Kambing bu, ya kan, kambing bu untuk pembelian satu expander misal, itu bonusnya bisa 1 buah kambing. Tuh. Itu bisa bu kayak gitu Bisa ya, banget. bapak atau ibu-ibu. Jadi sekarang kita tuh sebagai sales punya paket bundling ya ternyata gitu kan. Ketika kita punya paket bundling ya, karena apapun kita usahakan untuk penjualan ya kan. Sebenarnya itu sih yang spesial dari Mitsubishi dibanding brand-brand lain ya. Iya. Brand-brand lain kan fokusnya passenger car nih. Tapi Mitsubishi itu luas cakupannya. Oh, Kita iya. mobil passenger car ada, mobil komersial juga ada. Oh, iya, Jadi gokil banget ya, ya. bisa semua kita. Emang iya sih. Seperti motonya ya kan, don't stop your limit. Nah ini gue mau bicara di luar ini ya. Misal nih, nggak di luar juga sih sebenarnya, masih satu arah. Kalau misalkan kita kan sebagai sales nih, kita bicara mungkin ininya ya, apa namanya tuh, kayak gelapnya. Ya. Itu kita bisa nggak sih Bang Ridwan atau Bang Ito setahunnya gimana, misalkan kita main ke dukun nih buat memperluas cakupan kita sebagai sales. Waduh, dukun. Itu gimana nih? Berat, Bang? berat. Ilmu apa sih? Berarti ini sekarang udah Spiritualnya nih. Spiritual. berarti Kalau Mas Ridwan gimana tuh? nah, ini udah di luar konteks nih sebenarnya. Iya, iya. Di luar konteks dari Mitsubishi nih. Iya. Udah ilmu spiritual. Cuma kalau masalah ilmu spiritual, Tapi balik lagi nih kan ya, sorry motong Bang. Ini kita ngobrol santai ya. Ini Iya. nggak menuju kemana pun, karena ini keluh kesah ya, keluh kesah para sales lah ya, biar kata gitu kan. No offense ya. No offense. jadi kalau untuk ilmu spiritual mungkin Pak Bari juga tahu ya. Karena Pak Bari sendiri yang mandi di Prabu Siliwangi. Oh iya, itu Bang. Iya. Jadi
nggak usah kita bahas kali ya kalau masalah itu. Mungkin kalau itu faktor masing-masing sih. Oh, gitu. Ada kepercayaan dengan situ, ada kepercayaan dengan beda-beda lain kan pasti kan. Agamanya juga kan pasti beda-beda. Ya kembali lagi ya percaya masing-masing. Cuma kalau masalah tradisi-tradisi kayak mandi atau tali pocong ya kan. Tali pocong ya kan nggak mungkin Pernah ngalamin ya? pernah ngalamin. Ya makanya Ya. ya gitu-gitu kan dukun-dukun kayak gitu katanya ya. Ya. Saya nggak percaya bisa Nah, lu ngebantu. kemarin mandi. Nah, itu kan mandi doang. Kalau dukun misalnya nih, tiba-tiba Bang Ridwan datang ke dukun, Pak saya mau dibukain biar jualan saya lancar, kayak gitu maksudnya Bang. Kira-kira itu ada nggak sih yang kayak gitu? Ada Pak. Ada, Cuma kayak kan gitu. nanti jatuhnya musyrik kan. Tuh. Iya, kalau itu kan kita kembali lagi ke agama masing-masing. Nah kembali lagi kalau misalkan ketemu sales puyeng, ya kalau lagi puyeng digituin, ya mungkin bisa beralih kali ya. Bisa, pasti. Atau mungkin iman sih tergantung. Iya. Iman dan Tapi pasti ada kan di dalam dunia sales kita. pasti ada. Di apa yang luas ini. Namanya kita persaingan, jangankan kita yang di atas pun pasti punya. Ya kan? betul. Iya, betul. Apalagi kita yang di bawah yang hajar-hajaran, masalah diskon. Hati-hati nih sales nih. Saya mungkin masalah diskon nih. Sekan ya. karena kita emang saat ini di luaran sana udah nggak masuk akal lah untuk Iya. perang diskonnya. Cuma ya mungkin itu strategi mereka. Ya kita nggak akan ngebeberin di sini juga untuk diskon segala macamnya. Cuma ya gitu, memang di fakta di lapangan kita memang lagi berperang sama diskon yang di luar akal. Itu nggak masuk lah kalau kita bisa bicara secara manajemennya gitu. Terus menurut Bang Dito sama Bang Ridwan nih kan, kemarin kan kita dapat info nih kan, untuk penjualan apa ya, lebih ke kemarin infonya tuh mobil listrik itu lebih menjunjung tinggi ketimbang mobil hybrid dan apa? Mobil ice. Iya, gitu. Gimana tuh pendapatnya? Secara fakta data mungkin akurat ya, mungkin. Apalagi sekarang juga kan mobil listrik itu disupport lah sama pemerintah gitu kan. Ada subsidi juga, banyak benefit lah yang didapatkan. Cuman ya balik lagi ya, itu tergantung perspektif dan tergantung kebutuhan. Masih banyak juga orang yang masih relate dan butuh mobil ice nih. Ya sekelas reviewer lah, kayak Fitra Eri juga pernah ngomong kan. Ya mungkin untuk pemakaian di dalam kota nih Jabodetabek mungkin mobil EV diunggulkan. Oh, lebih better ya. Ya, cuma kan mungkin kebutuhan orang kerja yang lebih suka mobile ke daerah gitu kan. Kayaknya lebih masih better mobil ice. Apalagi ice ini kan ada yang bensin sama yang mobil diesel kan. Secara fakta di lapangan dan by data mungkin benar. Apalagi udah banyak banget sekarang, udah mobil Cina udah puluhan kali ya, nama-nama brand juga makin banyak masuk. Hampir ratusan. Hampir ratusan mungkin. Ya kita juga nggak tahu ya di luar sana, di negeri mereka juga bersaingnya gimana gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa yang saya pernah baca by data di Instagram gitu kan. Di luar negeri mungkin mereka nggak termasuk top 5 leader brand mereka kan. Cuman di luar jadi apa ya, boom gitu kan. Iya, mobil ini bagus banget. Cuman mungkin di negeri asal mereka nggak se-hype itu gitu kan. Apa karena kita orangnya FOMO ya gitu kan? Orang-orang Indonesia tuh banyak yang FOMO mungkin ya. Ya, Bisa bisa jadi. jadi. Kan? Dan sama ini mungkin ya, secara harga kan dia juga jauh lebih murah gitu iya kan. sih, emang. Benefit orang, ya banyak orang sekarang lebih mementingkan ya udah mending gue punya mobil, mending gue murah. Betul. Tapi jarang juga orang berpikir buat long termnya gimana nih, jangka panjangnya nih. Oh iya Nah, sih. Jarang. Jual gimana, terus apa after salesnya gimana. Kan ya ini bukan menjelekan brand EV kan. Betul. Brand EV kan sudah mengembel-ngembelkan after sales free seumur hidup gitu kan. Iya. Sedangkan mereka juga baru eksis berapa tahun sih di Indonesia gitu kan. Iya, betul. Apakah mereka bakal sustain gitu kan? Sampai 10 tahun, 20 tahun. Betul. Kita nggak tahu nasibnya. Jadi ya better yang pasti-pasti aja lah. Gitu. Ini berarti kita jadikan passing ke ini tempat kandang samping. Itu kok bisa terpikirkan ya? Itu
apa? Output box. Oh iya, out of sih. the box gitu kan. Ya karena udah pusing kemana. Udah mikir. Iya ya, betul. Iya, betul. sekarang kan pasti orang berpikiran, ya maaf ya, bukan saya yang jelekin SPP. SPP kan berpikiran kan pasti food PT, Oh. ya kan, perumahan. Tapi kandang sapi nggak pernah kepikiran ke situ, ya kan? Nah, gitu loh. Makanya ya yang kita cari ya, kalau orang lagi pusing, biasanya pemikirannya jangkauannya luas. Betul. Tapi kalau orang udah banyak duit, itu jangkauannya sempit. Itu mungkin efek sales tuh gitu kali Iya. ya. Di saat lagi terpuruk, tertekan, ya mungkin faktor utama inget Tuhan. Iya. tiba-tiba bikin status religius. Religius, Iya kan? motivasi gitu Iya kan. Tiba-tiba Usaha rame. Iya. Tapi kalau udah jualan udah lipat hilang tuh. Ya, itu lah. Tiba-tiba ya Allah seperti biasa. Jadi kembali ke harga murah di EV, itu saya pernah dapat info dari teman saya yang di pabriknya. Kita bicara yang udah ada pabriknya dulu ya di sini. Iya. Kayak Beling, terus Cherry juga udah perakitan di Indonesia. Nah, kenapa sih EV itu harganya murah? Nah, kata mereka tuh, mereka dalam satu pabrik, itu segala spare part hampir 80%-nya itu diproduksi di satu pabrik itu. Kayak Beling, Iya. Beling, satu pabrik. Jadi kenapa dia bisa murah harganya? Ya karena itu, dia menekan dari sisi internal dulu. Betul. Kecuali dari misalkan spare part yang nggak bisa diproduksi sama dia, baru dia ngambil dari luar, itu pun cuma dikit. Nah kalau di Mitsubishi sendiri, kita tuh hampir sebagian Berapa ratus besarnya vendor. Sebagian besarnya vendor dari beda perusahaan. Makanya kenapa kita mungkin harganya lebih tinggi, dan untuk durability ya. Kita Betul. durability nggak usah diragukan lagi guys. Untuk Mitsubishi ini durability-nya jangka panjangnya aman banget. Ya sebenarnya sih uang nggak bisa bohong ya. Iya, sebenarnya. ada harga, ada kualitas. Ada harga tuh. Apalagi Mitsubishi udah berapa? 55 tahun. 55 tahun Eksis di tahun, Indonesia ya, gitu eksis. kan. Iya. Terutama kita mengeluarkan produk baru dan langsung dapat nominasi Kalau Car of the Year iya. di tahun 2025 kemarin gitu Destinator ya. itu, guys. Destinator itu gila dengan fitur-fitur canggihnya gitu kan yang nggak bisa kita dapetin di mobil-mobil lain gitu. Di saat di saat mobil EV bertebaran gitu kan. Iya. Banyak dijudge lah mobil Iya. bensin gitu kan. Ah. Mitsubishi ngeluarin bensin lagi, belum hybrid, belum EV. Iya. Tapi ya data menjawab. Data Iya, menjawab. laku. kita Betul. terlaris malah ya di Iya. Gias juga terbaik malah kan, kita masuk nominasi salah satunya. Satu lagi, duit nggak bisa bohong guys. Terus Dan- gimana? Apa bang? Lo aja bang. Oh gitu. Ini kan maksudnya banyak orang gitu kan perbandingan teratas saya sih untuk apa ya, penjualan tuh, karena konsumen tuh mikir-mikirnya gini, aduh pertama sekarang BBM naik, ya kan, kemarin kan pemerintah kita udah menaikkan BBM menjadi berapa kemarin? Naiknya 9.000 kalau masalah Solar solar ya. kan. Tapi kan itu mungkin untuk kalangan atas ya itu tidak menjadi pertimbangan. Mungkin untuk kalangan middle ya, middle itu jadi pertimbangan buat kita beralih ke mobil bensin atau solar gitu kan. Karena dampak yang ekstrim banget ya, cukup ekstrim gitu Harganya, kan. harganya parah sih naiknya. Gitu kan. Gitu. Sebenarnya pasti ada solusi sih ya. Kita sebagai salesman tuh nggak cuma ngasih kayak brosur, Betul. penawaran Betul. gitu kan. Karena kita juga punya solusi nih. Ya. Gimana caranya orang yang belum punya mobil tetap bisa punya mobil, atau enggak orang yang sudah punya mobil itu bisa nambah mobilnya tanpa perbandingan gue mau listrik, hybrid atau bensin atau solar ya gitu kan. Gitu. Terus apa ya? Jadi solusinya tuh seperti apa ya? Mungkin ada satu contoh lah atau beberapa contoh dari Bang Dito sama Bang Ridwan nih untuk komentarnya untuk kayak perbandingan kayak gitu deh. Karena orang pasti mikir kan, aduh gue pengen banget Pajero tapi gue nggak sanggup nih karena BBM naik gitu kan. Gimana tuh? Sebenarnya sih kalau menurut saya sih yang pertama ya. Yang pertama kalau untuk masalah kenaikan BBM itu tiap tahun udah relatif kali ya. Ya ada relatif. Pasti banyak penolakan pertama, tapi selanjutnya ngikutin dengan siklus ekonomi yang stabil. Oh, iya. Sekarang gini posisinya, kita ambil contoh satu.
kosmetik, beras naik, mau harga itu berapapun itu ada yang pernah komen nggak? Paling komplain ya nggak? ada paling sehari 2 hari seminggu udah berjalan lagi gitu Itu yang masalah buat sehari-hari loh. Ah, Tapi kenapa bensin naik istilahnya cuma nggak seberapa, tapi ini sampai ke telinga dunia tuh sampai gimana sih? Iya, kan? booming banget gitu ya. Booming banget kan. Cuma kalau misalnya nanti juga ini bakal ngikutin. Cuma mungkin ini tinggal posisinya orang tuh waktu lah ya. Tunggu waktu sih. Kalau saya sih tunggu waktu. Bukan tunggu waktu untuk hancur ya. Bukan ya. Tuhan dulu stabilkan semuanya. Iya, itu intinya gitu. Sekarang itu orang berpikiran gini. Kita mau beli apapun, kita lebih baik nimbun untuk masalah invest seperti ke emas atau ke tanah atau ke sawah. Iya. Karena melihat kondisi seperti ini. Jadi untuk pembelian mobil tuh sedikit mungkin kalau orang ada uang lebih atau uang istilahnya ya ada uang lebih lah ya. Ya uang dingin lah ya. Uang dingin lah ya, bukan Iya. uang panas nih. Nah, baru mungkin atau misalkan orang yang nggak punya mobil atau orang yang benar-benar ingin mengganti dari mobil lama ke mobil yang baru. Oh, Biasanya. Tapi kalau untuk tambah mobil kemudian itu sekarang itu agak berat. Agak berat ya? Agak berat. Ya apalagi kan segmen Pajero tuh bisa dibilang jarang banget lah orang yang pembeli yang pertama ke Pajero gitu kan. Iya sih emang Dan sih. sebenarnya mungkin orang yang pengguna Pajero dengan kenaikan harga bahan bakar ya, Iya. ada ngeluh. Cuma karena mereka udah merasa nyaman dengan benefit yang didapat dari Pajero, rasa berkendara dan semuanya, itu menurut saya tetap sebanding. Cuman karena media sosial ini masif banget, ya pasti ada lah nama-nama kayak mungkin orang komen yang ya kita mohon maaf ya, kadang-kadang yang komen-komen tuh jadi kayak Buzzer mungkin ya. pro dan kontra gitu kan. Iya, Mungkin iya. ya mereka belum tentu juga Iya, iya. Bisa beli. bisa beli Bisa atau beli. punya mobil juga kan. Iya, betul. Kadang-kadang orang-orang tuh terprovokator gitu kan. Iya. Udah mending ngambil EV, mending ngambil mobil listrik lah, mending hybrid. Ngapain beli Pajero mahal segala macam. Cuman ya sejauh ini ya based on kita lah gitu kan, beberapa konsumen malah tetap ada yang mau beli Pajero even kondisi naik sekarang kan. Karena balik lagi mereka mungkin udah nyaman dan mereka suka mobil yang performa tinggi, terus tenaga besar. Jadi kayak bukan satu masalah banget lah gitu kan Pajero. Pajero itu udah jadi branding orang kaya di Indonesia. Betul. Jadi branding banget ya. Jadi kayak bisa dibilang lo belum kaya lah kalau belum punya Pajero. Iya, gitu. emang kebanyakan sih gue lihat ya kayak orang-orang flexing tuh pada ngomongnya tuh Pajero kalau nggak komputer kita itu Fortuner kan, gitu kan. Sekarang kan cewek-cewek sekarang kan bukan cewek-cewek knalpot lagi. Wow, Itu bukan cewek-cewek knalpot lagi sekarang. Iya. Cewek-cewek Pajero sekarang. Iya, kan. Iya. Kan kita juga dipandang sama misalnya kita nih, ini kemana-mana udah nih guys, sorry ya, karena ini kan kita ngobrol santai kan, gitu. Misalnya kita mau nikah atau apa gitu kan, Oh, iya. pasti ditanya juga udah punya mobil apa belum, Betul. ya kan? Tuh. Karena Kalau kita sebagai calon menantu ya, laki-laki tiba-tiba udah bu, dari apa Mitsubishi udah yang paling terkenal apa sih? Expander, Pajero. ya kan? Udah di brand gitu aja udah bilang oh Mitsubishi. Ayo atuh. Iya gitu kan karena emang secara tidak langsung walaupun kita dalam penjualan bulan ini sangat menurun ya, tapi kita punya branding kita tuh udah kuat. Mitsubishi siapa yang nggak kenal gitu kan dengan produk-produk unggulannya seperti Pajero Sport, Expander, terus di mobil apanya tuh Niaganya Niaga udah punya L300 ya gitu kan 300, yang ya. sudah apa ya sudah Legend lah ya. iya sudah teruji klinis gitu kan buat kekuatannya dan juga apa ya power dan juga fitur-fitur ya terutama kita juga mengembangkan suatu fitur-fitur yang apa ya nggak kalah jauh sama mobil-mobil di luaran sana sih ya gitu kan gitu kan seperti Destinator nih gitu kan yang kemarin punya penghargaan Car of the Year gitu kan gimana nih apakah dia bisa terus mengangkat value Mitsubishi menurut Bang Dito sama Bang Ridwan? Kalau ngangkat value jelas lah ya Mitsubishi Destinator di era gempuran perkembangan otomotif
apalagi ada EV, ada hybrid. Buktinya kita masih bisa eksis Mitsubishi gitu kan. Bahkan dapat nominasi Car of the Year gitu. Tapi Mitsubishi itu sebenarnya lebih menonjolkan fitur dan fungsi yang benar-benar relate dan terpakai untuk keluarga, untuk kalangan masyarakat Indonesia gitu kan. Banyak mobil yang lebih canggih dari Destinator. Cuman bisa ditanya lah di beberapa user mobil yang pengguna otomotif lah di Indonesia, seberapa sering sih pakai fitur itu gitu kan. Mana kebanyakan mereka kalau bisa uninstall fitur itu kan, karena mengganggu mengganggu berkendara gitu kan, apalagi yang fitur yang tiba-tiba otomatis ngerem gitu kan, padahal objeknya cuma ada apa gitu kan. Ya jadi mungkin Mitsubishi bakal selalu tetap berinovasi lah ke depannya. Dan bakal juga kan di luar Indonesia, di Thailand kita udah jalan hybridnya kan. Oh iya tuh. Expander kita udah jalan. Iya, kemarin kan gue sempet pameran tuh Bang gitu kan. Kebetulan banyak customer yang nanya-nanya nih gitu kan untuk brand Mitsubishi sendiri kapan nih ngeluarin hybridnya, sedangkan brand-brand lain udah kan. Gimana nih Mitsubishi Mas tanggapannya kan? Justru di situ gua nge-freeze ya. Jujur gua sales baru, gua nge-freeze pas gua ditanya kayak gitu, gua sempat baca-baca dan tahu info dari Bang Dito sama Bang Ridwan ya, sama Bang Bani juga kalau Mitsubishi itu sebenarnya udah ngeluarin mobil hybrid. Tapi untuk di pasaran di Indonesia belum dimasukin mungkin ya, belum launching lah gitu kan. Gitu. Sebenarnya udah launching ya sebenarnya di mana? Udah launching, udah jalan malah. Udah jalan ya. Udah jalan kan, dijual. Cuma mungkin ya itu urusan yang di atas lah ya. Orang pikir mungkin kan kita kan sebagai marketing ya, mungkin cakupan pikiran kita ya emang sekedar level ini kan. Cuma mungkin lagi level petinggi Mitsubishi kan, mungkin mereka udah analisa nih. Kalau gue ngeluarin sekarang, efeknya apa, impactnya apa gitu kan. Ya pasti ya pokoknya ditunggu aja lah. Mitsubishi pasti nggak bakal ketinggalan berinovasi terus Mitsubishi. Pasti kita kasih kejutan-kejutan yang bagus. Emang susah ya kalau memang udah brandingnya tuh udah kuat banget ya. Mau ngeluarin apapun, ya contohnya ya gue bawa F&B lah, Starbucks. Sekarang tukang kopi mana sih yang gak jualan? Sampai Nescafe aja punya franchise-nya ya. Tadinya dia nggak punya franchise gitu kan, sekarang punya franchise-nya. Sekarang Starbucks bersaingnya banyak gitu kan. Tapi karena dia sudah membranding dirinya, brandnya kuat gitu kan, jadi dia nggak kalah saing gitu kan. Balik lagi kayak kita juga gitu kan. Tadi benar juga kata Bang Dito, banyak persaingan kayak mobil Cina lah, penjualannya ada top 1 ya gitu kan, sedangkan kita lagi di ambang yang berat lah. Iya, ambang yang berat lah gitu kan. Gitu kan. Tapi makanya ini sebenarnya nih obrolan nih makin kesini makin berat sih. Ngantuk. makin berat ya gitu kan. Iya, karena nggak ada air sih sebenarnya sih. Oh iya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu teman-teman akan ada podcast, kalau bisa harus disediain air sama roti. Buat yang mau sponsorin juga boleh. Kalau misalkan yang ada yang mau sponsor bisa langsung DM langsung aja ya. Jadi nanti kita taruh gelasnya di sini. Jadi supaya yang punya brand-brand yang lagi masih kecil, lagi cari nama, ya oke lah, kita terima lah nantilah. Ya begitu ya. Iya. Siap. Ya, jadi untuk podcast kali ini cukup dengan kita para sales Mitsubishi tentunya. Mungkin di nextnya kita akan podcast dengan beberapa orang lain gitu ya, dengan bagian-bagian yang lain juga. Saya thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa di like, subscribe untuk channel YouTube ini. Dan juga jadi jangan lupa nyalain tanda loncengnya biar terus update tentang seputar otomotif. Gitu. Pokoknya pantengin terus video kita ya. Nah, yang penting tetap stay di Mitsubishi, oke? Iya. Misi Mitsubishi.